Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan pengertian dari katel uap. Nama saya Reza Ismaya dengan NIM 10206023. Nama saya Erik Nurhayan dengan NIM 10206012. Nama saya Adi Sofyan, nomor induk mahasiswa 10206002. Nama saya Arif Fadilah dengan NIM 10206003. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ketel uap dan komponen-komponennya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ketel uap. Apa itu ketel uap? Ketel uap merupakan gabungan yang kompleks dari pipa-pipa penguapan, pemanas lanjut, pemanas air, dan pemanas udara. Pipa-pipa penguapan dan pemanas lanjut mendapat kalor langsung dari proses pembakaran bahan bakar, atau sedangkan pemanas air dan pemanas udara mendapat kalor dari sisa gas hasil pembakaran sebelum dibuang ke atmosfer. Jadi kesimpulannya, ketel uap adalah sebuah alat untuk menghasilkan uap di mana terdiri dari dua bagian yang penting, yaitu dapur pemanasan, di mana yang menghasilkan panas yang terdapat dari pembakaran bahan bakar kalor, dan boiler proper atau sebuah alat yang mengubah air menjadi uap. Gambar dari komponen dari ketel uapnya. Kita akan jelaskan satu persatu. Nomor 1 itu adalah bagian dari deaerator. Kemudian nomor 2 itu bagian dari bagas distribution conveyor, atau yang ketiga itu bagian dari dapur atau furnace. Yang keempat ada superheated steam valve. Yang kelima itu adalah air heater. Kemudian yang keenam yaitu induced draft fan atau disingkat IDF. Yang ketujuh ada cerobong asap. Dan yang terakhir nomor 8 yaitu secondary fan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komponen utama dari katel uap dan komponen bantu dari mesin katel uap. Yang pertama itu ada ruang pembakaran atau eurance. Eurance adalah dapur sebagai penerima panas bahan bakar untuk pembakaran. Yang terdapat fire gantry bagian bawah sebagai alas bahan bakar, dan sekelilingnya ada pipa-pipa air ketel yang menempel pada dinding tembok ruang pembakaran yang menerima panas dari bahan bakar secara radiasi, konduksi dan konversi. Ya, baik. Yang kedua itu ada drum uap. Drum air terletak pada bagian bawah yang berisi dari tangki kondensat yang dipanaskan dalam deaerator. Di samping itu berfungsi sebagai tempat pengendaran kotoran di dalam air yang dikeluarkan melalui proses blow down. Drum uap terletak pada bagian atas yang berisi uap yang kemudian disalurkan ke steam header. Kemudian air heater. Air heater adalah pemanas udara penghembus bahan bakar. Kemudian dust collector adalah alat pengumpulan abu atau penangkap abu pada sepanjang. Dan yang terakhir soft blower. Soft blower adalah alat yang berfungsi sebagai pembersih atau abu yang menempel pada pipa-pipa. Kemudian komponen bantu dari mesin katel uap dari dua sumber, yaitu air kondensat didapatkan dari hasil pengembunan uap bekas yang telah digunakan sebagai pemanas pada evaporator, juice heater, dan vacuum pan. Air kondensat ini ditampung kemudian pada stasiun boiler sebagai air umpan pengisi ketel dengan persyaratan pH 8,5 iron ppm.
Kemudian ada deaerator. Deaerator merupakan pemanas air sebelum dipompa ke dalam ketel sebagai air pengisi. Ya, kemudian ada heat water pump, berfungsi untuk melayani kebutuhan pengisi ketel yang dijadikan uap sampai dengan kapasitas ketel yang maksimum sehingga ketel uap akan dapat bekerja dengan aman. Oke, lanjut. Secondary pan. Secondary pan merupakan alat bantu ketel yang berfungsi sebagai alat penghembus pembakaran bahan bakar, yang kedua sebagai pembantu FDF untuk mendapatkan pembakaran yang lebih sempurna lagi. Oke, dan yang selanjutnya include dry pan atau disingkat IDF, alat bantu ketel berfungsi sebagai penghisap gas asap sisa pembakaran bahan bakar yang keluar dari ketel. Oke, yang selanjutnya forced draft pan atau disingkat FDF, merupakan alat bantu ketel yang berfungsi sebagai penghembus bahan bakar. Selanjutnya cerobong asap berfungsi untuk membuang udara sisa pembakaran. Diameter cerobong berukuran 3 meter dan tinggi cerobong 40 meter. Ini berada di setiap industri. Dan yang terakhir yaitu merupakan alat pembawa atau pengangkut abu dari sisa-sisa pembakaran bahan bakar, baik dari rangka bakar ataupun juga dari alat pengumpul abu untuk dibuang diteruskan ke kolam penampung, dan ini biasanya digunakan sebagai kompas perkebunan tebu. Selanjutnya adalah prinsip ketel uap. Boiler atau ketel uap adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Proses perubahan air ini terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Dilakukan secara kontinu di dalam ruang bakar dengan menghasilkan bahan bakar dan udara dari luar, dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Uap yang dihasilkan boiler adalah uap superheat dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Jumlah produksi uap tergantung pada luas permukaan pemindah panas. Jumlah produksi uap tergantung pada luas permukaan pemindah panas, laju aliran, dan panas pembakaran yang diberikan. Pertama, berdasarkan fluida yang mengalir dalam pipa. Nomor 1 yaitu ketel pipa api. Ketel pipa api, gas panas melewati pipa-pipa dan air umpan ketel ada di dalam sel untuk dirubah menjadi steam. Ketel api dapat menggunakan bahan bakar minyak, gas, atau bahan bakar padat dalam operasinya. Kemudian yang kedua, ketel pipa air. Pada ketel pipa air ini, air diumpankan melalui pipa-pipa yang masuk ke dalam drum. Air yang tersiklus dipanaskan oleh gas pembakaran membentuk steam pada daerah uap dalam drum. Yang kedua, berdasarkan pemakaian. Yang pertama yaitu ketel stasioner. Ketel uap stasioner ini adalah ketel yang didudukan pada suatu pondasi yang tetap, seperti ketel untuk pembangkit dan untuk industri dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu ketel mobil. Ketel mobil adalah ketel yang dipasang pada pondasi yang berpindah-pindah, seperti boiler lokomotif, lokomobil, dan ketel panjang lainnya. Kemudian berdasarkan letak dapur. Yang pertama yaitu ketel dengan pembakaran di dalam. Artinya, dalam ketel ini pembakaran terjadi di dalam ketel. Kebanyakan ketel api memakai sistem ini. Kemudian ketel dengan pembakaran di luar, yaitu ketel yang pembakaran terjadi di luar ketel. Jumlah lorong.
Yang pertama, ketel dengan lorong tunggal, yakni hanya terdapat satu lorong saja, yaitu lorong api maupun lorong air. Yang kedua, ketel dengan lorong ganda, artinya lorongnya ada 2 atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sofian, nomor induk mahasiswa 1020-6002 dari Prodi Pemeliharaan Mesin Politeknik Negeri Subang. Di sini saya akan menjelaskan ketel uap berdasarkan pada porosnya. 1. Ketel tegak atau vertikal seperti ketel corcam atau ketel klakson. Yang kedua, ketel mendatar horizontal seperti ketel kornis, Lanscar, Scott, dan lain-lain. Dan letak pipa. Satu pipa lurus dengan pipa lurus, bengkok dan berkelok-keluk atau straight bend and sinuous tubular heating surface. Yang kedua, pipa dengan pipa miring, datar dan tegak, horizontal, inclined or vertical tubular heating surface. Perawatan boiler adalah kegiatan agar fasilitas aset yang dirawat selalu berada dalam keadaan yang dikehendaki. Tujuannya 1. Meningkatkan kemampuan produksi. Yang kedua, menjaga kualitas produksi. Yang ketiga, menjaga boiler agar bekerja dengan aman atau secara produktif. Yang keempat, menjamin kesiapan operasional. Jadi kesimpulannya, boiler merupakan bencana tertutup di mana sistem pembakaran dialirkan ke udara, terbentuk air panas atau steam berupa energi kerja. Air adalah media yang berguna untuk mengalirkan air panas ke suatu proses. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.